kayak begini ya, saya buka coba ya. Nah seperti kayak begini zaman saya sekolah dulu, dibuka dulu begini, baru dibuang. Ya, habis dipakai, ini harus ditutup dulu begini, zaman saya sekolah dulu. Ditutup dulu begini, terus dilepas begini, baru dibuang. Tapi sekarang era corona, era hepatitis B, era HIV/AIDS sedang merajalela. Ya, setelah kita pakai nggak usah pakai ditutup, langsung masuk ke sini. Ya, ini langsung. Jadi menghindari kalau derdek nutup ini kan. Ya, sempat ada nutupnya begini. Ya, sempat ada nutupnya begini. Tapi sekarang yang saya baca terakhir tidak usah ditutup. Langsung saja buang ke sini. Setelah terisi 2/3 bagian, ini semuanya masuk insinerator. Ya, jangan sampai numpuk kelihatan numpuk jadi gini lagi enggak ya. Jadi 2/3 bagian langsung ini semuanya masuk insinerator. Kalau di rumah di mana bu insineratornya? Ya Anda punya tempat batang sendiri itu. Kalau di rumah ya. Nah, sedangkan ini yang lainnya ini hanya contoh alat-alat yang akan kita lakukan steril. Yang penting teman-teman, ini untuk alat-alat dulu. Untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri kita harus pakai 1 sarung tangan, 2 spot, ya, 3 masker, kemudian 4 tutup kepala, terakhir kita pakai kacamata. Sudah ada yang mencoba membuka YouTube yang saya kirim? Sudah kan ya? Jadi langkah-langkahnya terakhir kita pakai ini ya, terus baru kita pakai sepatu. Itu kalau Anda dinas di ruang COVID. Tapi kalau di kamar bersalin mungkin tidak pakai sepatu lagi. Ya, sepatunya karena sepatu ini sudah bisa masuk sekarang ke kamar bersalin. Tapi kadang-kala pada ibu yang HIV itu kita pakainya sampai kayak astronot itu dulu, zaman saya sekolah dulu. Tapi sekarang tidak lagi, karena penularan HIV tidak lagi seserem dulu. Nah, dulu HIV itu serem sekali. Jadi kami menolong persalinan itu benar-benar pakai baju astronot. Jadi ibunya juga sesuatu gitu kan, kayak diskriminasi kesannya dong. Diskriminasi, kalau saya seperti ini, saya ini makhluk menular banget, kan bisa jadi ada rasa begitu. Ya sama dengan sekarang ibu yang COVID. Ibu yang COVID akhirnya mereka COVID tidak cerita. Daripada saya cerita nanti yang nolong sing tutupan ini, tutupan ini doang, semuanya seperti astronot juga. Nah oleh karena itu teman-teman, kita sebagai petugas kesehatan, COVID tidak COVID, HIV tidak HIV, hepatitis tidak hepatitis, kita tetap melakukan perlindungan untuk diri kita sendiri. Ya, yang dasar, yang universal precaution, yang dasar, yang tanggal 1, yang kewaspadaan tingkat 1, itu harus kita lakukan. Entah dia apa kan kita tidak tahu. Walaupun kita bertanya, emang dia jujur mau bilang. Nanti bilang iya, nggak dilayani, kan gitu kan? Lebih baik bilang tidak, padahal sebenarnya iya. Jadi tetap kita lindungi diri sendiri, perlakukan dia seperti iya. Ya, perlakukan klien seperti iya. Misalnya yang universal ya, yang kewaspadaan tingkat 1, cuci tangan, yang 5 moment tetap dikerjakan, pakai sarung tangan, pakai masker. Kalau yang pakai spot, jangan baju ini langsung bersentuhan dengan pasien. Ya, karena ini kalau dibawa pulang nanti kan di rumah berkumpul dia teman-temannya. Jadi kita usahakan pakai baju yang luar. Baju yang luar itu yang nanti setelah kita selesai kerja itu diletakkan di baju kotor. Ini baju ini paling tidak sudah terlindung oleh baju luar tadi. Jangan ini langsung ya teman-teman. Apa ya, saya kadang ngeri, kadang takut. Yang sering teman-teman dari dokter muda itu ke kantin dia tetap pakai jas lab. Jas lab itu tadi habis nalapasan apa kan nggak tahu kan. Di kantin duduk di sebelah kita, aduh Mas Diki ngambil jas lab, masa terus bilang Mas jasnya dibuka ya. Sebenarnya harus begitu ya, tapi nggak tega juga saya untuk bilang. Kadang-kadang ya teman-teman kita
kalau dokter muda. Nah, untuk bidan dan perawat itu jarang keluar pakai skot, jarang, karena skot itu pasti di dalam ruangan. Kalau keluar ruangan, skot atau jas labnya itu pasti dilepas. Di keluar itu tetap pakai baju yang dalam. Nah, begitu ya. Nah, untuk saya maunya melipat skot ya, membukanya itu loh, kalau memakainya gampang ya, membukanya kita buka yang paling dulu apa kalau sudah melihat itu apa yang paling dulu dibuka? Sarung tangan yang luar ya, sarung tangan yang luar kalau itu pasien COVID. Setelah sarung tangan yang luar baru terus buka. Nah, belum dibaca. Saya belum bacaan, jadi kita tinggal go. Gaunnya, oke, gaunnya dibuka ya. Gaunnya kadang lengkap juga kalau COVID. Setelah buat gaunnya dibuka, ya bukanya ini yang bagian dalam. Ini kalau barang ini, jadi Anda membayangkan aja ya. Kita buka, kan besar ya gaunnya. Nah, yang bagian luar ini kita tutupkan dengan yang bagian dalam. Ini ya. Tutup begini, kemudian ambil lengannya, langsung dilipat seret gini ya. Nggak usah pakai gini kan dilipat rapi seperti sebelum dipakai, tidak ya, tidak usah. Jadi langsung aja Anda lipat ke dalam, masih pakai sarung tangan ya, masukkan ke baju kotor. Ada kok. Nah, sini, yes, itu dong. Kita tidak punya soalnya. Masalahnya itu saya benar. Anggap aja cukup ya. Jadi kita pakai skotnya itu kalau di ruangan tidak steril, tapi kalau di kamar operasi steril. Beda ya. Nah, kalau di kamar operasi kalau baju steril kita ambil yang salah satu ujung begini. Jangan langsung dipegang semua, enggak. Karena steril ini kan di kamar operasi ya. Kalau ini kita berbicara di ruangan ya. Kalau di ruangan nggak apa-apa Anda pegang seperti saya tadi begini ya, pegang boleh. Tapi kalau di kamar operasi yang diambil salah satu ujung kemudian dibuka begini. Tangan kita kan belum steril. Terus pakai sarung pakainya gini. Pakai begini. Kemudian pakai lagi begini. Nah, kalau di kamar operasi ada asisten yang memasang talinya di belakang karena tangan ini sudah dicuci. Ya, sudah dicuci tangan steril. Tapi ini tidak. Ini saya di ruangan ya. Kita pasang talinya di sini. Ini biasa aja ya. Pasang lagi yang di sini. Wah, cukup. Jangan yang masalah itu sarung tangan. Tuh, small to my hand. Oh, mohon maaf teman-teman, sebelum kita bekerja, saya lupa cincin, jam, tolong dibuka. Janganlah diberi kesempatan ini nyenggol cairan pasien. Eman ya. Jam, cincin dibuka. Semua tindakan ini harus dilepas. Apalagi cincin kawin, cincin tunangan, janganlah disenggolkan kuman ya. Terus di mana naruhnya Bu yang aman? Yang aman ya di saku. Di sakunya sendiri. Ya, taruh di sakunya sendiri. Tapi ini sementara saya taruh di sini. Baru kita pakai skot. Ya, setelah pakai skot, langkah kedua apa? sarung tangan. Pakai sarung tangan. Cuci tangan tadi kan sudah. Pakai sarung. Cuci tangannya sudah. Pakai cap boleh. Sarung tangan dini itu. Tapi Anda nanti kalau dinas di rumah sakit, nggak ada yang nggak pakai jilbab. Semuanya pakai jilbab. Kalau yang nggak pakai jilbab pakai cap. Kalau di rumah sakit nanti ya, kita pakai hand cap. Lucu. Kalau di OK ya, kalau di ruangan sekarang juga pakai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya buka YouTube nih. Apa sekarang yang dipasang? Handscoon. Kita pakai sarung tangan. Nah, untuk sarung tangan kalau di ruangan, kalau kita mau bekerja biasa, ada pekerjaan yang tidak menggunakan sarung tangan steril.
Tapi kalau Anda mau melakukan tindakan misalnya seperti memasang kateter, itu sarung tangannya steril. Kalau memasang infus tidak, ya injeksi juga tidak, sarung tangannya bersih saja. Ini sekarang anggap saya mau melakukan injeksi, ya kita pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan tolong kenali ukuran tangan supaya tangan kita bisa bernafas dengan baik. Pakai sarung tangan biar nggak pet-petan. Ini ukurannya, ya ampun rek kok es yo. Suatu tangan saya XL, ini L. Nah, untuk pakai sarung tangan teman-teman, kembali saya bilang kalau itu sarung tangan steril, ya kalau itu sarung tangan steril, posisikan sarung tangannya begini, dilipat begini, ya dilipat begini. Kalau sarung tangan steril kita pegang yang ini. Tangan kita kan nggak mungkin di steril toh. Tangan di steril tuh dari apa? Dari daging goreng, daging godok ya. Ya tangan kita kan nggak steril. Ya, kita pakai yang tangan kanan dulu. Jadi pasti dilipat. Ini sarung tangannya kebetulan tidak steril. Ya, saya anggap tidak steril. Jadi tidak apa-apa. Kita pegang, walaupun tidak steril, tetap kita biasakan diri untuk menganggap ini steril, gitu ya. Nah, kalau sarung tangannya steril, kita ngambilnya pakai ini. Ini namanya korentang. Ya, korentang. Tapi ini bukan korentang. Ya, ini cunam abortus, ngambil jaringan di dalam. Ini ya, tapi sekarang dipakai korentang di sini. Ya, untuk ngambil barang steril. Barang steril biasanya disimpan di suatu tempat, misalnya begini ya. Nanti setelah seri sekarang kan belum. Ini barang steril pasti ada di suatu tempat, tidak mungkin dia geletaan di bawah. Ya, barang steril jangan sampai ditaruh geletaan di bawah. Dia berada di dalam suatu tempat. Ketika kita membuka, gini ya, ini. Nah, biasakan menaruh tutupnya dalam posisi begini. Ya, karena barang steril. Jadi nanti ketika selesai kita tutup kembali. Kenapa? Kalau kita taruh begini, nah ini ada apa di sini? Terbawalah dia di sini, masuk ke sini lagi. Jelas? Jadi biasakan apapun yang Anda ambil, apapun steril tidak steril, buka, naruh tutupnya seperti ini. Nah, untuk barang steril kita ngambilnya pakai korentang. Jadi ngambilnya begini. Ya, ini ya. Ambil. Kita kalau misalnya mau masang kateter ini sudah pakai sarung tangan steril. Sarung tangan steril ngambilnya tadi ya di sini. Nah, ngambilnya berarti begini teman-teman. Ambil sarung tangannya, misalnya sini ya. Jadi kita ambil sarung tangannya begini. Diterima sama tangan yang non steril, kita pegang lipatannya. Jadi begini ya, ngambil barang steril. Jelas dulu? Jelas ya? Oke, jangan sampai terjadi, saya sering juga jiwit di kamar bersalin, jiwit dokter muda, jiwit dokter yang mengambil spesialis ya. Jiwit karena sarung tangan steril itu pasti sekali lagi barang steril pasti di tempatnya di tempat tertutup. Dia buka terus toleh-toleh ini. Saya datang, saya bilang, kok ilmu dokter ngambilnya, gue yang tahu aja. Dok, di sini murid saya banyak dok. Saya bilang, dokter kalau gitu ditiru sama murid saya. Muridnya pas ke ono, tidak ada. Atau ada lagi? Enggak ono uang. Enggak ono uang ya? Ada ngambil. Lupa, iki sing jopok ki uang. Jangan lupa lo ya, iki uang lo yo. Anda ngambil, Anda bilang gak ono uang, lagi duduk uang berarti ya. Jangan ya. Ada nggak ada orang kalau itu steril tetap kita perlakukan barang steril. Jangan sampai Anda mergo gak ono uang. Kayak ini tadi misalnya. Kayak ini tadi ya. Ini yang sudah saya buka, yang sudah tadi. Ini ya.
kadang-kadang teman-teman, nah lepas begini, kadang-kadang, terus ini longgar, kita sing seti, mergo gak ono uang lewat tangannya ke sini, senggol ini misalnya ya, gak sengaja, gak ono uang gak apa-apa kayak ini, bukan teman-teman ya, jangan, kalau sampai kesenggol tolong ganti sebaiknya, jangan sampai gara-gara gak ono uang, karena yang nyenggol tadi juga uang. Jangan lupa, yang nyenggol itu juga uang, toh. Saya ngomong gak ada uang berarti DR lali, DR dewe ya uang. Ya, sampai di sini dulu jelas. Ya. Sekarang saya pakai sarung tangan. Ini sarung tangannya tidak steril ya, saya ulangi lagi. Jadi sarung tangannya di sini sekarang tidak steril karena kita mau bekerja. Jadi pakai dulu sarung tangan yang kanan. Nah, untuk pakai sarung tangan ini juga perlu latihan teman-teman. Kalau nggak terbiasa, salumi satu lubang kameramu. Ya, ya. Yang dari SMK keperawatan siapa? Ya, bantu saya sini. Oke, bantu saya. Kalau dia bisa memperagakan kan saya senang. Siapa lagi? Satu lagi. SMK keperawatan sini non. Ya, silakan pakai sarung tangannya. Hadap ke teman-teman dong. Ya, hadap ke teman-teman. Nah, pakai sarung tangan. Oke. Megangnya yang di sini ya. Ini ya, yang dipegangnya. Oke. Nah, masuknya seperti itu. Kalau tidak steril tidak apa-apa. Karena ini kan tidak steril. Ini tidak steril. Kesentuh tidak apa-apa, tapi biasakan steril. Untuk sekarang enggak, ini tidak steril karena kita mau kerja, ya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini sarung tangan steril, misalnya kurang besar atau enggak sampai di sini, bisa kita tarik dari sini, teman-teman. Dari dalam ya, tarik. Tapi dia ini tangannya kecil. Coba saya sekarang. Ya, tangan saya too little apa too big. Ya. Jadi ini kita ginikan, dilipat sedikit ya, ujung ini yang dipegang adalah lipatannya. Kalau sarung tangan steril. Nah, begini ya. Kita masukkan, kemudian langsung masuk ini ya. Nah, ini kayak saya kan, ada begini dia. Jadi kita ngambil dari dalam. Ya, kalau dia kan pas kebetulan, namanya di dalam. Kemudian untuk tangan sebelahnya, oke, tangan sebelahnya. Jadi terima kasih yang punya sarung tangan bisa dipakai. Ya, untuk tangan sebelahnya, misalnya ini sarung tangan steril ya, kita pegangnya seperti itu. Jadi dari sini ya, supaya apa? Supaya tangan kita tidak nyenggol yang steril. Jadi kita pegangnya begini. Terus kemudian kita pakai, lihat dulu sebelum tangan dimasukkan mana jentik, mana jempol. Jangan jentik dimasuki jempol. Ya, kalau ini kebetulan dia kanan, tidak apa-apa, coba saya balik. Ya, jadi maksudnya gini. Nah, dia sudah bisa. Nah, kan nyantol kan? Kalau tangan steril, nah kita ngambilnya yang sini. Ya, terbalik sama yang tadi jelas. Nah, ini begini ya, kita betulkan di luarnya. Sudah selesai. Kita siap untuk bekerja di rumah sakit apapun, di PMB apapun yang akan kita kerjakan. Dan sarung tangan ini tidak bocor. Sarung tanganan tapi bolong, lagi opo. Ya, nah sekarang bagaimana melepas? Lepasin coba, bagaimana melepasnya? Ya, nah itu makanya cincin itu jangan dipakai. Nah, melepasnya begitu teman-teman. Nah, untuk melepas baik sarung tangan steril maupun sarung tangan tidak steril, kita lepasnya pegang di sini. Jangan ke sini ya. Pegang di sini langsung ditekuk dilepas begini. Biarkan saja. Terus satunya sini. Ya, satunya ke sini. Jangan di sini. Ini kan sudah nggak pakai perlindungan. Jadi ke sini.
langsung dilepas, masuk di larutan klorin. Ya, masuk di larutan klorin, kita rendam di larutan klorin sebelum dibuang. Jangan masih begini sudah dibuang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan dulu. Itu baru sarung tangan. Nah, ini baru sarung tangan. Ada pertanyaan atau yang jelas silakan. Ya, baik steril yang tidak steril jelas ya. Nah, oke. Sebelum kita pakai sarung tangan, kita cuci tangan dulu. Nah, cuci tangan inilah yang sering menyebabkan cutting Anda nyantol untuk masuk ke RSSA. Jadi sarung tangannya tidak steril ya teman-teman, sarung tangannya bersih. Kalau sarung tangan steril, perlakuannya berbeda lagi. Sarung tangan steril itu ada tulisannya steril. Kemudian kita buka, seret, ya buka. Gak ada ini ya, pas gak ada. Kita buka, karena itu steril, tolong dilihat. Nah, ngambilnya juga sama seperti tadi. Nah, sekarang kita cuci tangan dulu. Semuanya peragakan diri untuk siap cuci tangan. Ini juga belum ada ya. Cuci tangan secara WHO itu ada 6 langkah. Adakah yang sudah tahu? Boleh jadi contoh, bantu saya di sini. Selain yang dua tadi sudah. Jangan dia lagi. Nah, sudah buka YouTube yang saya berikan? Sudah ya? Oke, kalau itu saya aja deh. Kita mencuci tangan, ada 5 moment hand hygiene. Kalau tangan kita kotor, ya kotor, kita cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian untuk mengeringkannya menggunakan tisu atau handuk sekali pakai. Kalau di rumah sakit yang saya tahu di RKZ Surabaya, saya pernah dulu di RKZ Surabaya, itu di tempat cuci tangan itu disiapkan satu tangan handuk sampai tinggi sendiri gitu ya. Setelah cuci kita ambil satu yang atas, kita lap, dibuang, nggak dipakai lagi. Kalau di Malang sini yang saya lihat di puskesmas di rumah sakit ada digantung kayak gitu. Ya, kalau gitu kan akhirnya basah. Ya kotor aja ngerata-ngereket gak ada jadinya. Jadi kita sekarang pakai tisu atau sebaiknya pakai yang pengering yang bunyi gitu ya. Nah kalau itu no touch itu lebih bagus. Kan tidak ada sentuhan. Nah untuk cuci tangan pakai sabun ya. Yang pertama sabun kita taruh di tangan. Macam-macam ya. Ada yang mencet begini. Nah disarankan tidak yang mencet begini, tapi yang mencet di kaki. Jadi tidak ada sentuhan. Ya tidak ada pegang-pegangan. Jadi kaki sabunnya posisinya begini ya. Tangan kita begini. Kemudian kita ratakan ke arah ibu jari sebanyak 6 kali hitungan. Tangan dipepetkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu di RSSA. Kalau di WHO sebenarnya 4 ya. Karena semuanya dalam 20 detik selesainya ya. Kalau 6 kali lebih ya jadi 24 detik. Enggak apa-apa, itu biasa. Ya, kita gosok dulu, ratakan sabunnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Motornya ke arah jempol ya. Sudah kan? Nah, kemudian sekarang punggung tangan. Punggung tangan kita gosok gini, ya. Lebarkan ini, kita gosoknya jangan dilepaskan. Jangan ya, tetap di sini. Ya, 1, 2, di sela-sela. 6 juga. Tangan satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sekarang sela-sela jari. Sela-sela jari juga 1, ya 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kunci. Ya, kunci ya. 1, 2 ya. Ini kelihatan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga sama. Kemudian jempol ya. Nah, ini kita gosok begini ya. Dari telunjuk gini. Bukan ya. Tapi begini. Biar karena ketika kita begini kan ini nggak kena.
Ini kan ketika ini kan juga ini nggak kena. Jadi sekarang lah digosok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelahnya juga. Terakhir ujung-ujung jari. Motornya juga ke arah jempol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kita bilas. Kita bilas. Setelah selesai keringkan pakai tisu. Ya. Yang di jempol yang sering bermasalah teman-teman kadang-kadang pengen ditok. Bukan ya, tapi di sini kan. Ya. Di sini kan. Jadi dari telunjuk ya, semuanya sampai ke ibu jari sampai ke sini kena. Ya, gini. Jelas? Jelas. Mungkin ada yang bisa membuat sebuah lagu untuk cuci tangan kita, boleh silakan. Jadi supaya Anda hafal. Ya. Supaya Anda hafal. Nah, untuk ambil sabun posisinya begini ya teman-teman, bukan begini, tapi begini. Ambil sabunnya begini, bukan begini. Begini, jelas? Jelas. Semuanya nanti lulus ya. Amin. Jelas ya. Nah, kalau menggunakan hand sanitizer sama seperti tadi, cuman tidak pakai ini. Jelas. Nah, kapan kita pakai hand sanitizer, kapan kita pakai sabun ya? Ada yang tahu sendiri. Misalnya kalau habis memasang kateter mau makan, tego tak pakai hand sanitizer kok. Silakan kalau tego. Kalau kolu maksud saya, kolu ya bahasa Jawa ya. Kalau kolu, kalau saya enggak kolu ya cuci tangan pakai sabun. Habis dari kamar mandi mau makan misalnya, cuci tangan pakai hand sanitizer. Kolu silakan. Mana yang lebih baik Bu? Ya lebih baik pakai sabun. Ya, dan sabunnya tentunya sabun yang cair, bukan sabun padat yang dipakai lagi ya. Itu sama aja nempel di situ, semuanya kita nyebarkan lagi kemana-mana. Jelas? Itu mencuci tangan. Nah kemudian sudah sarung tangan sudah, mencuci tangan sudah. Tadi saya bilang mau melepas ini ya. Mau melepas kon. Sarung tangan yang dibuka tadi sarung tangan yang luar kalau pasien corona. Tapi kalau pasien tidak corona, ya lepas saja sudah. Kan sudah selesai. Kita lepasnya gini, tinggal lepas aja. Ini lepasnya di mana? Tidak di sembarang tempat loh ya. Di tempat melepas ada tempat khusus. Nah, kalau di rumah sakit, kalau di ruangan yang tidak corona, ya biasanya di tempat kita mau ganti baju. Ya, ini bukanya. Nah, buka begini, ini ya. Ambil yang tengah ini, langsung begini. Kemudian ambil yang tengah, langsung begini. Langsung Anda lipat. Langsung begini saja. Buang ke baju kotor. Jadi jangan setelah dipakai terus dirapikan lagi. Kan biar nggak lungset, besok dipakai lagi. Jangan loh ya, jangan loh ya. Terus dibuka, dirapikan lagi. Bayangin berapa ini sudah miber kemana-mana kan? Nah, seperti itu. Kemudian terakhir baru kita buka ini. Langsung masuk ke baju kotor. Kalau saya praktek di rumah sakit bagaimana Bu Ayan? Ya Anda siap bawa kresek hitam. Hitam kan yang tidak investigasi domestik loh. Jangan bawa kresek kuning nanti Anda bawa pulang diminta sama petugas rumah sakit. Dek, kok infeksi bawa mulai? Jangan ya pakai warna hitam. Jangan juga pakai merah atau ungu, jangan ya. Kita pakai hitam aja. Masukkan ke dalam kresek. Sudah sampai rumah langsung rendam dulu dengan larutan kolin. Larutan kolin itu apa Bu Ayan? Bisa pekling, bisa panis, bisa favorit. Kalau dia berwarna ya pakai panis aja. Pekling itu lagi pilih plastik warnanya. Dia jadi pasir bentang-bentang. Ya, setelah rendam 5-10 menit baru cuci dengan sabun. Setelah itu pewangi. Nah pewangi itu juga ada formalinnya teman-teman. Rendam sama formalin, pewangi baru dikeringkan, nanti disetrika baru dipakai lagi. Untuk skor terima kasih. Ya, terima kasih. Itu untuk diri kita sendiri. Nah untuk sepatu nanti kalau praktek di buku panduan itu tulisannya pakai sepatu pantofel dengan hak 5 cm. Kalau saya usul mau ganti pakai sepatu yang begini saja. Karena kita banyak move
Ya banyak move, ada sepatu pantofel kayak pegawai bank saya. 3 cm. Ini kelopak-kelopak, ya 3 cm, 3 sampai 5 cm, tidak boleh lebih. Jangan pakai sepatu 20 cm. Ada nanggung. Pakai fashion, ya. Terus bunyi lagi, tolong. Kalau sepatu pakai yang sepatu running aja teman-teman, jadi kita move-nya lebih nyaman, terus tidak sampai juga. Di rumah sakit sebagian besar sekarang sepatunya sudah begini. Ya, masuk RSSA saya sudah begini, masuk Kanjil sudah begini, masuk Pasuruan sudah begini, masuk Onas sudah begini, Kanjuruan, terus Wafa, terus RSI Binoyo, RSI Gunung, ini sudah pakai sepatu begini semuanya. Nggak ada lagi yang pakai pantofel yang bunyi top nggak ada. Ya pantofel yang bunyi nggak ada. Nah, itu ya. Untuk diri sendiri ada pertanyaan dulu untuk persiapan kita sebelum melakukan tindakan. Kita pakai masker, kita pakai sarung tangan. Yang wajib kita pakai spot. Yang wajib ya, itu yang wajib. Kalau yang lainnya tambahan aja. Kalau kacamata mungkin kalau Anda yang merawat pasien corona ya harus pakai sarung tangan, pakai kacamata. Ya, kacamata, jujur saya pakai kacamata sumpek aku ya. Karena saya nggak pernah masuk di ruang corona kan penyakit baru ya. Kalau masuk di kamar besar, ya masuk di ruangan yang lain saya sudah pernah semuanya. Corona belum, tapi nggak mau juga. Nggak mau ya. Nah, kalau sudah untuk diri sendiri, nah sekarang kita untuk alat-alat. Ya, jadi untuk yang tajam tadi sudah langsung masuk ke safety box, selesai. Kalau usah diperlakukan apa-apa dia, jarum ya, yang jarum. Kalau gunting, nah gunting sarung tangan, gunting, tentunya nanti sebelum kita steril, alat yang setelah dipakai akan kita rendam dulu di larutan klorin. Larutan klorin ini larutan klorin 0,5%. Caranya membuat 0,5% tahu? 5 cc klorin dioplos dengan 1000 mili air. 100. Oh, 0,5 ya. Iya. Betul, 1000 ya. 5 cc, kayaknya 5 cc ini tutupnya. Ini yang dipakai Vaseline. Ya boleh pakai Vaseline, boleh pakai Kaporit, boleh. Sama isinya sama. Enggak masuk. Kayaknya tutupnya ini dari isinya 5 cc. Kalau tulisannya kata ya, jadi 0,5%, 5 cc ini dioplos dengan 1 liter air. Enggak 1 liter lah, 950. Dijadikan 1 liter ya kan. 950 air. Airnya air matang apa enggak? Air matang apa air keran? Air apa? Air matang. Air DPT ya, air yang sudah direbus. Bukan air keran ya, air yang sudah direbus. Nah, ini anggap klorin 5%. Ya. Jadi alat-alat setelah kita melakukan tindakan, misalnya Anda habis melakukan persalinan, habis memasang kateter, habis apa aja. Semuanya masih pakai sarung tangan kita masukkan ke larutan klorin langsung. Setelah kerja ini ya, langsung dimasukkan di larutan klorin sehingga kita rikes-rikes yang lain dia bisa terendam 5 sampai 10 menit. Nah, setelah dia terendam di situ, tangan kita membersihkan ini ya. Tangan pakai sarung tangan teman-teman, karena kalau enggak nanti takutnya tangannya enggak kuat sama klorin. Ya, setelah selesai, kemudian kita cuci dengan sabun. Mau pakai Rinso, mau pakai apa aja boleh, mau pakai sabun cair, mau pakai sabun bubuk, mau pakai yang jelas sabun. Kita sikat. Ini disiapkan sikatnya. Kalau ini gimana? Apa masuk klorin juga? Enggak, ini mestinya sekali pakai buang. Mestinya ya. Nah, ini disiapkan sikat, tentunya terlalu jadul kalau saya tunjukkan ini. Kalau ada sikat yang lebih cantik yang tenaga nanti ya,
Sikat warna-warni sekarang kan ada kan, mungkin seneng kalau perempuan warnanya pink ya boleh, yang berbentuk titik poting-poting iya boleh, itu terserah. Kalau ini kan ya ini sikat gitulah, sikat jadul. Ini sikat. Nah untuk mungkin diperlukan di sompitan kayak ini ya, diperlukan sikat kecil ini silahkan di sini ya, misalnya ya sini ya. Kita sikat setelah direndam, kita sikat dengan air sabun, kemudian kita bilas. Setelah kita bilas, kita keringkan. Setelah itu kita bungkus dengan ada alatnya. Ya ada alatnya gini ya, boleh dibungkus. Tapi ini linen, ini contoh linen. Kita bungkus. Kalau yang gunting kita bungkus ya, yang tajam-tajam kita bungkus jadi satu. Kalau yang nggak tajam ini nggak dibungkus nggak apa-apa. Untuk dilakukan steril. Nah steril itu, nah yang tadi yang tajam-tajam kita bungkus ya, kita ikat, boleh diikat bagaimana boleh. Setelah itu kita akan melakukan perebusan. Rebusnya di sini. Dimasukkan sejak kapan? Sejak dingin apa sejak mendidih? Sejak dingin. Sejak dingin sudah kita tata di bagian sini golongannya kapas ya atau kasa. Kasa itu juga kita taruh di satu tempat yang dibungkus dengan kain begini. Ada bayangan teman-teman saya bilang dibungkus? Ada ya. Kasa kita bungkus, kapas kita bungkus. Tapi sekarang kapas steril yang sudah bulat itu ada. Jadi nggak usah ruwet-ruwet. Tapi kalau irit ya buat sendiri. Kalau itu kan mahal kok. Mungkin ada dinasnya di desa di pedalaman perbatasan. Ada yang mau nggak ya? Nggak mau. Tapi enak ya. Enak, saya bilang enaknya pengalaman. Nah kita tata di sini teman-teman. Yang atas boleh, yang kasa di sini ya. Yang kasa kita letakkan paling atas. Karena kalau letakkan di bawah nanti air-airnya katut. Ya kalau untuk rebus sebaiknya di atas di sini. Nah di sini boleh yang alat-alat yang tadi, yang gunting lah, yang tidak tajam kita taruh di sini. Ini di rumah ya. Kemudian setelah dipupuk ditaruh di sini di atas, baru kompor kita hidupkan. Nah sterilnya kapan? Sterilnya setelah air mendidih selama berapa tulisan di situ di YouTube teman-teman? Selama 30 menit. Setelah air mendidih, tidak boleh dibuka. Dan ini sekarang juga nggak dipakai lagi teman-teman. Ini saya hanya menunjukkan saja BBM nanti di desa, di pedalaman yang nggak ada listrik. Banyak nggak ada sekarang wilayah Indonesia nggak ada listriknya. Ini sudah nggak dipakai lagi. Ya, sekarang yang dipakai adalah yang ini untuk tahu aja. Zaman saya sekolah dulu masih pakai ini. Ini kan bisa dipakai bungkus pepesnya pokoknya. Ya. Nah sekarang kita pakai yang ini. Ada lagi yang steril uap atau autoclave. Ya, ini dia autoclave. Autoclave bentuknya macam-macam. Nah ini dia teman-teman. Nah ini ya. Nah kita tata dulu perabotannya di sini. Yang paling bawah golongannya begini. Golongannya begini. Ya, taruh di sini. Bawah ya. Ini bisa jadi yang besar-besar, yang outnya ya. Yang gini. Yang gini. Outnya ini. Kita taruh di bagian bawah. Kemudian gunting, terus mungkin spring side atau apa yang lainnya sudah dibungkus, taruh di bagian atasnya ini. Nah yang di sini adalah kasa, kapas di sini ya. Nah kita tutup. Ini untuk mengoperasikan ini saya kok hilang. Nah kita tutup kemudian kita setel. Ini bisa di setel teman-teman. Berapa lama dia untuk steril? Itu bisa disetel. Dihidupkan nanti untuk ngantuknya. Tapi saya nggak bisa, ya, maksud saya nggak bisa. Jadi seperti itu. Kita nggak praktekkan di sini. Tapi ada bayangan Anda silahkan buka lagi di YouTube-nya. Sampai di sini jelas.
Jelas ya. Saya lupa dari teman-teman. Untuk cuci dari klorin dan sebagainya kita pakai sarung tangan ini ya. Jangan pakai sarung tangan ini. Sarung tangan ini bisa, nggak bisa sekarang. Ini bisa dibungkus dengan linen. Oh linen, ini ya, linen dan lain-lain kita taruh paling atas. Sama kapas tadi ya, sama kapas, sama kasta kita taruh paling atas. Membersihkannya pakai ini, ya, pakai sarung tangan ini. Kalau ini selesai dibuang, ya dibuang. Sarung-sarung steril sekarang ada. Nah sekarang setelah steril selesai, kita tunggu sampai dingin dulu. Nah setelah dingin, kita ambil satu persatu untuk disimpan di tempat yang sudah kita punya. Kan ada penyimpanan alat sebelum kita praktek, sebelum melayani pasien, ada lemari gitu ya. Kita taruh di sana dalam keadaan tertutup. Setelah dingin ya teman-teman, kita tunggu dingin. Nah ambil, tetap menggunakan ini. Kita ambil kemudian ditata kembali. Jelas? Oke, kalau mau praktek boleh silakan nanti. Nah, yang penting teman-teman, ini pencegahan infeksi terpisah dengan tindakan yang lain. Padahal nggak mungkin lah kita pencegahan infeksi seperti ini saja. Nah, ketika kita melakukan tindakan, ada tindakan yang harus kita kerjakan steril, ada yang tidak. Misalnya kalau Anda melakukan pemasangan infus. Memasang infus itu yang jarum itu harus kita perlakukan steril. Ya, sebelum kita menusuk kulit pasien, kita lakukan desinfeksi dulu secara sirkuler. Nanti infus sama saya lagi deh. Ya, pasang infusnya itu. Kemudian kapas yang sudah dipakai, ini tidak boleh ditaruh di sini. Di bak instrumen tidak boleh, tapi kita taruhnya di bengkok. Nah itu yang sering teman-teman di RSSA, ya di RSSA itu yang sering teman-teman katanya Anda tidak lulus, yang sering itu dia salah, kapas yang salah dipakai dimasukkan di sini. Sudah, walaupun yang lainnya betul, sudah tidak lulus, tidak ada ampun kalau tentang pencegahan infeksi, tidak ada ampun, karena kita berhubungan dengan pasien. Takutnya nanti pasiennya jadi KTD, kejadian yang tidak diinginkan. Siapa tahu baru bengkak gara-gara kapas ditaruh di sini kan? Dan kita tidak mau. Makanya ada PPI, ada universal precaution. Gitu ya. Demikian juga misalnya Anda mau masang kateter. Di sana ada kapas untuk vulva hygiene. Nah, kapas untuk vulva hygiene kita pakai sarung tangan kiri kanan, kapas tetap kita pakai di sini. Kapas untuk vulva hygiene. Nah, untuk membuka labia kita gunakan kapas. Kemudian tangan kanan ini kita ambil pinset. Ya, pinset lagi, ini namanya pinset teman-teman. Ya, ini pinset chirurgis, ini pinset anatomis. Yang anatomis tidak ada giginya, yang chirurgis ada giginya. Ya. Kalau untuk vulva hygiene yang dipakai pinset anatomis. Dan ini steril. Kalau steril berarti sarung tangannya steril. Ya, steril. Nah, itu ketika usap ini buangnya tidak di paste-pot, buangnya tidak di sini tapi di bengkok. Itu ya teman-teman, ingat. Ingat semuanya kita tidak boleh melakukan KTG, kejadian yang tidak diinginkan, tidak boleh. Karena itu makanya ada itu. Semuanya ini teman-teman. Dan nah ini ada alkohol ya. Nah ini untuk menyimpan kasa. Ini juga bisa untuk steril. Ini untuk menyimpan yang steril. Nah untuk steril ini namanya tromol. Ini tromol kecil. Kalau di rumah sakit dulu, zaman saya masih kerja di rumah sakit, ada tromol besar. Kalau ini kecil. Tromol kecil hanya untuk menyimpan barang-barang kecil. Kalau yang tromol besar bisa untuk bolongannya begini masuk di dalam tromol. Ya. Terus spekulum cocor bebek,
peralatan yang lain cuma masuk dalam tromol. Kalau sekarang tidak lagi, karena semuanya sudah ada di dalam satu paket. Kalau di rumah sakit ada pusat steril, CSSD, Sentral Sterilisasi USD. Satu lagi D-nya departemen. Itu kalau di rumah sakit Anda tidak ribet ngurusi ini teman-teman. Anda hanya memperlakukan barang itu barang steril dan barang non steril. Tapi untuk sterilisasi alatnya semua tersentral. Ya dia ditaruh di mana, di sini orang tahu CSSD yang tahu. Kita tidak perlu. Kita hanya memperlakukan barang steril itu aja. Tapi kan tidak semuanya di rumah sakit kan. Harapan saya sih Anda bisa membuka PND sehingga bisa lebih dekat dengan masyarakat. Jadi bisa kenal dengan baik masyarakat di mana kita tinggal. Mungkin ada tertanya, gue punya PMB nggak? Saya nggak punya PMB. Ya kalau bisa ada buka PMB. Kan saya lihat teman-teman yang punya PMB itu hidupnya hampir semuanya mapan. Ya, karena bidan dimanapun saya tidak pernah melihat bidan tidak kaya. Bidan itu kaya semua. Karena langsung melayani masyarakat. Ya, itu kalau di rumah sakit tak urus ini. Ini saya bilang kalau ada di rumah di PMB. Nah, ini kita pakai tromol. Tromol ini untuk menyimpan alat-alat yang sudah kita steril. Ya, untuk menyimpan. Nah, ini teman-teman. Ini kebetulan tromolnya ini ya. Nah, ketika ada alatnya dan alatnya steril, ini harus ditutup. Tapi ketika dia tidak, ketika alatnya belum steril, tidak bisa saya buka. Ini saya nggak bisa lagi kayak tadi ya membuka. Nah, bisa dilonggarkan sedikit, digeser. Nah ini ada bolongnya. Nah sebelum dipakai tempat untuk mengisi, dia juga harus disteril dulu. Ya biasanya ini untuk nyeteril handphone bisa. Ketika diisi, sterilnya pakai kimia. Kimia biasanya pakai formalin tablet. Ya formalin tablet. Terus nyeteril ini. Linen yang kecil-kecil ya, yang linen kecil-kecil bisa ditaruh di sini. Ditaruh, kemudian formalin tabletnya di bagian bawah, taruh kapas apa yang lain ke sarung tangan, kemudian ini ditutup. Nah, untuk bisa steril itu 1 kali 24 jam. Jadi ditulis tanggal berapa sterilnya. Misalnya kalau sekarang tanggal 11 ya. 11 kan? Tanggal 10 jam 9 bener kan? Ya, tanggal 10 jam 9 sterilnya. Jadi kita tulis tanggal 10 jam 9. Jadi ketika orang mau membuka dilihatnya oh belum, berarti tidak boleh dibuka. Karena kalau dibuka sebelum jam ini berarti kita menyebabkan tidak steril semuanya. Jelas ya? Nah, untuk alat-alat yang kita steril di dalam autoclave tadi, kan tadi saya bilang dibungkus sama linen. Ya, dibungkus kayak gunting, kayak sebagainya dibungkus sama linen. Itu juga tolong diberi tanggal berapa di steril. Di sterilnya, kalau ini kan tanggal di sterilnya yang kita tulis. Biar orang ngambilnya tentu ngambil yang di steril duluan yang diambil, yang dipakai. Yang di steril belakangan kita pakai belakangan. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pencegahan dan pengendalian infeksi, khususnya memperlakukan perabotan, memperlakukan sampah, ya, limbah untuk dibuang secara aman terhadap lingkungan kita di mana kita berada. Ada pertanyaan silakan. Siapa duluan? Ya silakan.
pinset anatomi setelah digunakan itu ditaruh di mana ya Bu? Di larutan klorin sama. Langsung, jadi setelah Langsung, digunakan. semuanya. Pokoknya setelah dipakai, kalau sudah tidak dipakai lagi, maksudnya ketika kita merawat luka misalnya pakai pinset anatomi, terus pinset anatomi ini akan dipakai lagi nanti untuk ngambil kasa, jangan langsung dibuang di klorin. Anda taruh di sini. Di tempat yang awal tadi dulu. Di bak instrumen lagi. Ya, tidak apa-apa. Kan tangan kita sudah steril kan? Tangan kita sudah pakai sarung tangan steril. Kita taruh di bak instrumen lagi karena kita mau pakai lagi. Kalau sudah tidak dipakai lagi, kita masukkan di larutan klorin biar dia terendam. Ya, dia. Nama-nama? Untuk mencuci gaun itu kan katanya pakai air mata. Pakai air mata. Enggak. Sekarang pakai air mata? Mencuci yang mencuci gaun itu loh. Gaun? Iya. Steril nggak sih? Pakai air mata? Untuk APD. Dia ngantuk itu tidak, bukan air Bisa mata. ngomong nggak sih? Untuk merendam, untuk membuat larutan klorin 0,5% itu air yang kita pakai air mata untuk alat-alat ini. Tapi untuk gaun yang kamu pakai ke rumah, enggak, pakai air kamar mandi aja cukup. Iya. Bukan ya? Ini larutan klorin yang kita pakai untuk merendam alat-alat setelah dipakai ini loh. Airnya pakai air mata. Sebaiknya pakai air keran. Selama ini saya nggak pernah dengar orang pakai air keran sih. Ya, Anda coba buka referensi, takutnya saya salah. Ya, Anda buka referensi lagi yang terbaru seperti apa? Takutnya saya salah, nanti lupa. Nah, katanya buaya biar nggak begitu. Biar nggak gara-gara saya kita salah semua. Coba dibuka lagi ya. Teman-teman ada buka referensi, airnya yang pakai air matang apa air mentah? Mestinya air matang. Ya, larutan klorin. Tapi kalau air mentah sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Ya kan, karena kan kita isi larutan klorin. Tapi coba kita buka bareng-bareng ya. Takut saya nanti gara-gara mulut saya satu semuanya memberi masalah. Biar tidak begitu. Air mentah apa air matang nanti ya? Terus pertanyaanmu terus? Itu yang air matang itu yang mendidih atau yang sudah dingin? Untuk ini yang sudah dingin. Untuk membuat larutan klorin yang sudah dingin. Ya ada DTT. DTT itu yang sudah dingin. Jadi air itu di Ya larutan klorin untuk merendam itu biar galonnya lah. Kalau air DTT itu sudah dingin baru kita pakai. Ya jangan masih mulak-mulak itu enggak. Masih mulak-mulak nanti nggak masukkan ke situ langsung kumpul dia. Dia kan langsung kumpul. Terus kalau di steril gimana Boyan? Kan sudah kita lindungi sama ini. Ya, lindungi sama pembungkus. Ya, pakai linen. Yang tajam-tajam tolong dibungkus. Biar tidak kumpul. Aku nggak tahu gambarannya. Ada lagi? Ada yang browsing, coba browsing. Air yang dipakai air matang. Ya, untuk sterilisasi kapas dan kasa itu yang akan digunakan. Ya, Iya. kalau kasa, kapas dan lain-lain setelah dipakai dibuang di tempat sampah kuning. Iya. Jangan masuk ke larutan klorin ya. Bapak itu satu kali pakai. Langsung kapas, kasa yang sekali pakai langsung masuk ke tempat sampah kuning. Tapi kalau linen jangan. Kalau linen ada taruh di tempat tidak di larutan klorin, di tempat ada tempat khusus linen yang sudah dipakai. Ya ini dibuang terus, aduh buat lagi ya. Kalau ini masih bisa disteril, bisa dipakai lagi. Kalau linen ya kayak spray, sarung bantar, duk ya kita pakai duk, namanya duk alas untuk menolong persalinan itu ada duk, terus bisa kita steril lagi setelah dipakai, tapi tetap dicuci dulu. Merendam larutan klorin tidak campur dengan alat-alat, ya tidak campur dengan alat-alat yang lain. Maksudnya nanti ada ngambilnya colok-colok. Ketemu? Iya Bu. Air apa? Di sini dituliskan tidak perlu dimasak. Oh berarti air mentah. Boleh air mentah. Oke baik. Opsional. Air. Berarti air keras nggak apa-apa. Air galon nggak apa-apa berarti. Loh, iku lek sing gawe galon. Brodi. Kan iki sing gawe galon. Sing diomong iki nggih larutan klorin, Mbak.
gitu. Apa sih? Apa sih? Nggih gaun iku nyuci biasa kayak nyuci baju. Lho lah iya. Iya, iki sing gawe steril klorin. Oh. Tak kira saya tambah sing gaun. Tak tusuk semua. Bukan ini autoclave ya, ini juga sebenarnya autoclave, tapi ini autoclave jadul, manual betul. Ada autoclave yang otomatis juga, tapi direbus ada ya. Ada lagi steril yang menggunakan zat kimia. Zat kimia itu sering yang dipakai adalah formalin. Ya formalin, kemudian Kepencet. ditaruh di bagian bawah alat-alat yang steril. Itu apakah ada cairan steril atau enggak, Bu? Yes, itu yang saya tahu, pertanyaan yang bagus. Ya, di dalam korentang itu ada cairan steril mestinya ya. Kemudian di bawah, di bagian bawahnya ini sering biasanya dikasih kasa juga steril. Ya kasa steril, terus ada airnya menggunakan larutan desinfektan. Larutan desinfektan itu apa? Bisa saffron, bisa apa ya? Larutan desinfektan yang sering itu saffron. Ya, saffron. Kalau saffron sudah langsung jadi, tidak usah lagi kita olah. Bisa juga menggunakan selain saffron, larutan desinfektan yang ada. Tapi yang umum dipakai saffron. Nah, ini harus terendam sekian. Ya, sampai di sini. Jadi bukan ini juga steril, ya. Ini juga steril. Kalau ini kan enggak, pokoknya kalau ini gitu enggak ya. Akhirnya bunyi loh. Nah, biar enggak bunyi di dalamnya ada kasanya, kasa steril. Ya, ini juga steril sehingga untuk ngambil ini juga steril. Nah, larutan saffron yang ada di sini harus diganti setiap hari. Ya karena hanya berfungsi 24 jam. Harus diganti, tapi kadang-kadang di rumah sakit itu enggak diganti suwi. Yang menyebabkan KTD tadi. Ya, KTD ya. Kalau di kamar operasi rigid teman-teman. Enggak boleh barang yang on steril tidak boleh. Ya, tempatnya korentang ini juga harus disteril. Kalau dia teklak kita letakkan paling bawah. Ya, kita letakkan paling bawah. Kemudian untuk ngambil dia pasti sudah ada korentang yang lain. Kan mestinya punyanya tidak satu. Ya, tempatnya sama korentangnya punyanya tidak satu. Mestinya minimal ada 2. Karena untuk ngambil kan kita harus pakai korentang juga. Kemudian mungkin ada yang bertanya, boleh nggak kita ngambil pakai sarung tangan steril buayan? Boleh. Baiknya gak gelon tangan malah cebok jatuh loh. Besar-besar kayak begini ambil korentang bisa jadi jatuh kan? Boleh. Yang penting sarung tangannya steril. Kan ngambilnya ketika sudah dingin. Jangan panas-panas diambil. Ngambilnya ketika sudah dingin. Terus ini apa nggak ditutup buayan? Ada lagi kan? Tempat itu harus ditutup. Tidak. Ini tidak ada tutupnya. Makanya 24 jam harus ganti setiap hari. Ya. Pertanyaannya saya tunggu memang. Saya tunggu dan selama ini yang saya tahu memang ya begini aja korentangnya, nggak ada isinya. Ya, jadi ya percuma dong barang steril terus kita ambil pakai ini ya harus steril lagi kan. Kalau begini loh, kalau begini, tentunya tidak. Nanti di rumah tidak ya. Baik, ketemu airnya ya. Saya mau nggak ketemu nggak mampu deh. Tapi yang dipakai adalah air yang tidak direbus. Untuk membuat larutan klorin. Untuk membuat larutan klorin ya, ada air yang kita pakai air DTT untuk membilas ketika selesai. Ketika selesai nyuci bersih itu loh sebelum dikeringkan. Ya. Nah itu teman-teman, jadi yang kita pakai berarti betul saya sudah buka. Kemudian teman-teman ada yang buka juga, jadi yang dipakai air bersih, bukan air matang. Gitu ya, supaya tidak salah gara-gara mulut saya satu. Kita bareng-bareng. Klorin ternyata bisa juga dipakai, tidak hanya klorin teman-teman, bisa pakai karbol, bisa pakai lisol.
Berarti pewangi lantai pun bisa. Iya kan? Anda lihat coba pewangi lantai isinya apa? Formalin. Pewangi cucian juga isinya formalin. Cuman kadarnya mungkin berapa persen. Kan karbolital ini untuk steril ini bahan-bahan yang datar lebar. Dulu zaman saya sekolah dulu, sekarang kan pewangi lantai itu ada formalinnya. Berarti bisa dipakai itu. Oh ini pembersih lantai juga bisa. Per tutup botol itu 5 liter air. Berarti per tutup botol itu isi 5 liter air di sini tulisannya.